Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini penulis ingin bahas soal global warming ya. Ada dua yang penulis ingin bahas ya. Yang satu adalah buktinya global warming itu terjadi. Yang nomor dua adalah mempertanyakan solusi terhadap global warming ini. Jadi penulis sejak tahu adanya efek chemtrails ya, penulis jadi meragukan apa benar kita ini, bumi kita ini, planet kita ini, apakah benar mengalami global warming, dan apakah kalau memang terjadi global warming terjadinya karena emisi karbon. Jadi global warming ini sering ya disiarkan di TV-TV. Kalau ada bencana alam, kalau ada musibah karena alam, disebut gara-gara global warming. Entah mengapa sekarang jadi seperti itu, padahal awal-awalnya enggak loh ya. Terus tiba-tiba disebut ada pemanasan global. Dan banyak orang itu sebenarnya nggak tahu apa sih pemanasan global. Bumi makin panas itu efeknya seperti apa, dan modelnya bagaimana, itu banyak orang yang salah. Jadi kita samakan persepsi dulu. Mengapa bumi makin panas? Itu katanya disebut karena greenhouse effect. Dan entah mengapa ya, orang ini sering salah ketika membahas greenhouse effect. Greenhouse itu adalah rumah kaca. Jadi ketika ada sebutan greenhouse, itu mengacu ke rumah kaca. Rumah kaca yang sering kali dipakai di daerah dingin. Walau ada juga beberapa yang di daerah panas, tapi terutama di daerah dingin. Apa tujuannya bikin rumah kaca? Untuk bikin temperatur di rumah kaca itu lebih panas, sehingga tumbuhan itu lebih mudah hidup. Mengapa dibuat dari kaca? Karena tujuannya agar sinar yang masuk ke dalam itu bisa tertangkap. Dan karena tertutup, maka panasnya ini akan bertahan lebih lama. Jadi terperangkap panasnya. Ada dua efek dari rumah kaca kalau dari sisi suhu. Yang pertama adalah kondisi siang jadi berkurang, tidak sangat panas. Kondisi malam jadi lebih panas. Jadi greenhouse effect itu kalau diterapkan di planet bumi, itu adalah berkurangnya diurnal temperatur. Jadi berkurangnya perbedaan suhu antara siang dan malam. Jadi siang makin dingin, malam makin panas. Jadi kalau sampai ngomong gerah panas ketika siang hari, itu bukan soal efek global warming. Global warming itu adalah ketika kalau malam hari suhunya panas, ketika pagi hari suhunya panas, itu global warming. Siangnya nggak nyelekit panasnya, itu global warming. Kalau siang sampai panas nyelekit, itu bukan global warming.
Mengapa efek global warming itu penting ya? Karena dengan minimnya perubahan suhu antara panas dan dingin, maka angin itu akan makin berkurang. Beda panas antara daratan dan lautan jadi berkurang. Efeknya adalah ya siklus air pun berkurang. Apalagi ditambah dengan siang hari yang tidak panas, jadi berkurang panasnya, sehingga penguapan pun makin sulit. Jadi penguapan makin sulit karena apa? Panas sinar mataharinya berkurang, yang menyebabkan debit air yang naik ke atas itu berkurang. Di saat malam hari panas, sehingga hujan itu lebih sulit turun. Dengan minimnya angin juga membuat ya udara basah dari laut lebih sulit menuju daratan. Nah itu ya yang bikin global warming itu merusak. Dan karena efek seperti itu, maka kalau ada daerah kekeringan, itu disalahkan global warming. Dan karena panasnya perbedaan panas dan dinginnya minim, maka kalau terjadi hujan itu pasti akan ekstrim. Karena ya penulis lupa istilahnya, hujan itu bisa terjadi karena cold front, bagian dingin atau bagian panas. Kalau nggak salah yang namanya cold front ini lebih lebih berbahaya cuacanya. Penulis lupa mekanisme, dulu pernah dijelaskan tapi lali. Nah, kondisi panas yang tidak ekstrim antara siang dan malam, terus siklus air yang makin sedikit membuat hujan itu jarang terjadi. Dan kalau sudah hujan, ada angin ribut, ada petir, ada macam-macam yang makin merusak. Jadi kira-kira global warming itu seperti itu. Jadi global warming seringnya dikaitkan dengan siklus air, dengan terjadinya hujan, dengan terjadinya kekeringan, terjadinya angin ribut, dan seterusnya. Ada juga sih yang beda lagi, yaitu permukaan laut yang makin tinggi. Permukaan laut yang makin tinggi disebut terjadi karena kutub utara itu mencair esnya. Walau biasanya yang dipakai contoh adalah kutub utara, bukan kutub selatan. Nah ini penting ya, penting karena kutub utara ini adalah daerah kutub yang sering dieksplorasi manusia. Jadi ada kegiatan manusia di sana, ada kapal, ada mobil, ada alat-alat yang bisa membuat cuaca di sana jadi makin panas. Di sana juga ada trails ya, yang akan membuat bumi makin panas. Nah ini beda dengan situasi kutub selatan yang katanya malah makin. Kutub selatan itu adalah kutub yang jarang ada orang ya, jarang ada eksplorasi, entah mengapa.
Mungkin karena nggak ada sumber minyak buminya, entahlah. Karena kutub utara itu terkenal dengan sumber daya alamnya, terutama minyak bumi, gas alam gitu ya. Negara Rusia itu banyak sumber daya alamnya karena ya posisinya di kutub utara. Entah apa itu ya. Kayaknya memang kutub utara itu spesial. Jadi banyak sumber daya alamnya sehingga dieksplorasi. Kalau memang air di kutub itu es di kutub itu mencair, maka rasanya yang jadi penyebabnya adalah eksplorasi manusia di sana, bukan karena global warming. Terus di sisi lain yang sering dijadikan contoh kenaikan air laut itu adalah perkotaan atau daerah padat penduduk. Nah, kalau daerah padat penduduk itu ya jadi harus dicurigai. Kenapa? Karena sebelum adanya isu global warming, yang lebih sering dikenal itu adalah penurunan tanah. Dan penurunan tanah ini terjadi karena pemakaian air tanah. Itu yang lebih sering terjadi, yang lebih sering dibahas. Jadi kalau misalnya ada penurunan permukaan, itu biasanya yang disalahkan adalah penggunaan air tanah yang tidak dikendalikan. Jadi misalnya contohnya yang banyak mengalami kasus air tanah itu adalah Jakarta. Jadi Jakarta itu banyak misalnya bukan restoran, hotel atau daerah-daerah yang jauh dari sumber air atau apa jenenge, bangunan lah ya, yang memanfaatkan air itu. Ya juga ada pabrik kalau nggak salah ya. Nah, penggunaan air tanah yang tidak terkendali, apalagi ketika sudah banyak kasus suap dan macam-macam, membuat ya tanah Jakarta itu jadi turun. Bukan permukaan airnya yang naik, tapi permukaan tanahnya yang turun. Jadi entah ya mengapa sekarang yang daerah kota-kota besar itu kalau misalnya airnya mulai tinggi, itu disebut karena global warming. Ya harusnya jangan pakai contoh Jakarta gitu ya, tapi coba pakai contoh lain yang tanahnya itu nggak dipakai, yang nggak ada pemukimannya, entah daerah mana lah gitu lah. Misalnya daerah wisata lah, daerah wisata pantai yang penduduknya itu ngambil air nggak dari air tanah. Coba dilihat di daerah situ, apa memang terjadi penurunan air laut? Karena kan ya biasanya kalau daerah wisata sering bisa dilihat foto-foto lama gitu. Mungkin bisa dibandingkan dari situ, berapa senti per tahun enggak? Harusnya seperti itu. Nah, kalau dari sisi cuacanya ya, dari sisi cuacanya, apa sih ciri global warming itu? Ciri global warming itu adalah kalau cuacanya ekstrim. Jadi istilahnya weather weirding ya, cuaca yang makin kacau, atau kalau istilah terakhirnya climate change, perubahan iklim global. Nah, penulis nggak tahu ya cuaca di daerah pemirsa kayak gimana. Tapi kalau di daerah penulis, cuaca itu sebenarnya nggak ekstrim-ekstrim banget. Cuaca itu bergantung pada masing-masing orang yang mencoba merubah cuaca, yang kadang tidak ngerti bahwa yang cara
yang dia lakukan salah. Nah, ini penulis nyebut orgonet. Penulis menyalahkan pemakai orgonet untuk kerusakan cuaca, untuk cuaca yang ekstrim yang terjadi di daerah manapun. Penulis nyalahkan mereka. Dan penulis sudah sering lihat buktinya. Dan penulis sering mengamati cuaca yang bisa ekstrim satu tempat dengan tempat yang lain. Cuma kebetulan sekarang ya cuaca kayaknya merata. Sini hujan, kantor hujan, entah di rumah bagaimana. Dulu ya, seingat penulis, yang namanya hujan itu pasti merata. Nggak ada hujan itu yang menghindari tempat tertentu, kecuali kalau di sarang ya. Di sarang maksudnya ada pawang hujan menjaga daerah tertentu, itu biar nggak hujan. Itu pun cuma kalau ada acara saja, dan itu pun jarak radiusnya kecil. Dan biasanya ngomong memang yang pernah jadi pawang itu, kalau satu daerah hujannya itu dialihkan ke tempat yang lain, maka di tempat yang lain hujannya makin ekstrim. Ada cerita seperti itu. Nah, tapi kalau yang pemakai orgonet ini beda. Pemakai orgonet itu cuacanya jadi makin ekstrim. Jadi sebaliknya dari pawang hujan ya. Pemakai orgonet atau variasinya cloudbuster, atau variasinya water cloudbuster, atau variasinya lagi vortex cloudbuster, atau variasinya lagi organ pipe atau apalah, apa jenenge, apa sih, pipe tak apa lah, lupa. Loh, gak hujan kan di sini ya? Wah, rupanya penulis bilangnya terlalu cepat. Di daerah sini hujannya nggak deres ya. Terlalu cepat ngomong berarti penulis. Padahal di kantor penulis tadi hujannya masih hujan. Sini wis rotok garing. Mungkin agak kesana lagi hujannya makin minim. Nah, yang pakai orgonet, penulis pertama amati mulai tahun 2011. Jadi tahun 2011 ada orang yang rumahnya di 10 km di utara penulis. Nah, itu penulis amati dari tempat yang jualan orgonet, yang dia pasang water cloudbuster, dia pasang orgonet macam-macam di daerah Rungkut. Itu selalu mulai dari pagi-pagi jam setengah 8 sampai setengah 9 muncul awan yang nyebar dari tempat situ. Awan yang khas, awan yang biasa disebut awan harap. Karena peristiwanya terjadi berulang sampai sering ya, sampai langit ini tertutupi awan. Penulis pun ya jadi merasa kok ini orang yang katanya memperbaiki cuaca, orgonet yang katanya diklaim memperbaiki cuaca, kok malah merusak cuaca. Itu bulan apa jenenge, mulai dari Januari sampai Mei ya penulis ngamati. Normalnya itu musim hujan, tapi hujan itu jarang sekali turun. Padahal musim hujan, tapi hujan itu jarang sekali turun. Terus penulis pakai cemenite buat, sebenarnya awalnya untuk bantu tidur, tapi penulis amati juga ternyata bisa mempengaruhi cuaca. Penulis mulai pakai, ya nggak banyak sih, karena ya gak duwe modal. Beda sama yang buat orgonet yang biasanya kaya ya, yang buat sampai puluhan bahkan ratusan yang kemudian dilempar-lempar ke alam. Penulis gak duwe bondo sakmono, cuma buat duit 2, 3 gitu. Satu pasang di rumah, satu dipasang di itu ya, daerah bundaran daerah Aloha situ, daerah tempat putaran mobil yang di sana itu. Terus di mana lagi ya, dekat kantor juga. Nah, mulai dari penulis melakukan itu,
langsung cuaca jadi berubah. Ini loh daerah kering ya, kering sama sekali nggak hujan loh ya, nggak bohong. Penulis kamera on terus nggak diedit banyak-banyak lah nanti, biar tahu sendiri bahwa daerah ini kering. Padahal kantor penulis hujannya terus. Mulai dari penulis pakai itu, hujan terjadi, tahu nggak? 2 kali sehari. Padahal sebelumnya hujan itu jarang sekali. Mulai dari Mei ya, Mei 2011 langsung hujan itu jadi periodik. Dan itu berlangsung sampai tahun 2016 kalau nggak salah ya. Terus setelah itu mulai muncul masalah karena rupanya ada orang pindahan ya, yang kemudian masang cloudbuster atau orgonet lah di sekitar tempat penulis, bahkan ngelempar ke sawah. Tahu ngelempar ke sawah gimana? Karena jadi ada daerah di sawah yang sama sekali sepi dari burung. Ini penulis juga pernah bahas di channelnya Sucahyo Video, ngomong jadi nggak ada burung di sekitar rumah tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi nggak ada burung sama sekali. Padahal sebelum itu ya, yang namanya burung, wah wis, setiap lewat situ pasti ada kicauan burung. Burung-burung itu berterbangan tinggi, banyak gitu. Itu banyak sekali. Ya termasuk kasihan juga ya petani yang di situ, karena burungnya sangat banyak sekali. Ya wis, penulis coba atasi, pasang 3 cemunito di situ. Tapi tentu ya nggak mungkin permanen cemunito di situ. Kenapa? Karena tumbuhan itu pasti akan mencoba menutupinya. Tapi penulis pingin paling nggak di situ daerahnya jangan sampai nggak ada sama sekali burung lah. Itu dua daerahnya di situ kan. Saat penulis amati itu betul-betul nggak ada suara burung sama sekali, hening ning kayak daerah mati. Terus penulis pasang 3 cemunito, akhirnya apa? Akhirnya terus kemudian jadi banyak burung lagi. Oh iya, selain nggak ada apa, jadi nggak ada burung, cuaca jadi berubah mendadak ekstrim. Tiba-tiba apa? Cuaca itu kok jadi hujannya nggak 2 kali sehari lagi, tapi mungkin seminggu sekali gitu. Penulis juga kaget, kok jadi begini gitu. Terus tiba-tiba jadi banyak banjir. Biasanya nggak pernah banjir sama sekali, terus jadi banjir. Khusus di bulan apa itu lupa menulis. Nah terus ya wes, sudah pakai itu burung mulai banyak, cuaca juga mulai baik lagi. Ya alhamdulillah. Di sini hujan ya. Di sini mulai rintik-rintik ya. Penulis nggak ngakali, tapi ini wis mulai hujan. Bukti bahwa cuaca sekarang dirusak oleh manusia. Jadi kalau ada yang ngomong global warming, enggak. Yang rusak cuaca itu manusia. Yang mereka yang pakai orgonet, pakai cloudbuster, itu mereka yang merusak. Entah mengapa orgonet dan cloudbuster itu jadi populer. Sejak zamane global warming merebak, entah mengapa orgonet yang merusak cuaca juga makin populer. Dan entah mengapa orang disuruh buat, walau sekarang sudah diakui orgonet tidak bisa mempengaruhi cuaca. Mengapa kok orang masih tetap disuruh ngelempar-lempar kemana-mana? Apa tujuannya itu? Kalau enggak, kayaknya sengaja ingin merusak. Dan orang-orang yang membuat orgonet itu padahal ingin memperbaiki cuaca, tapi akhirnya merusak cuaca. Nah, dari global warming sendiri, mengapa kok bisa terjadi global warming? Penulis lebih curiga ke chemtrails, ke contrails, ke asapnya pesawat jet. Dan ini sudah ada di ilmiah disebut bahwa makin banyaknya trails di angkasa itu membuat terjadinya pemanasan. Istilahnya pemanasan regional.
Tapi entah mengapa nggak ada peraturan soal itu, mengapa nggak ada pengendalian sehingga ya pesawat itu jangan sampai menciptakan trails, karena trails itu terjadi ketika pesawat terbang di stratosfer. Kalau pesawatnya terbang lebih rendah itu, maka trails nggak akan terjadi. Entah mengapa kok pesawat nggak terbang agak lebih rendah gitu sehingga tidak terjadi trails, terbang ke ketinggiannya awan nimbus misalnya. Entah mengapa, tapi yang jelas trails itu jelas merusak cuaca. Jadi kalau misalnya ada ngomong global warming dan terjadi efek-efek yang dijelaskan global warming, menurut penulis itu adalah salah dari trails. Dan karena itu salah dari trails, maka solusi global warming itu nggak akan efektif. Kan ada ya disuruh untuk mengurangi global warming, maka harus dilakukan pengurangan karbon, emisi karbon. Dan itu sudah banyak yang melakukan. Tapi apa hasilnya? Apakah cuaca dari tempat-tempat yang sudah mengurangi emisi karbon itu jadi lebih baik? Cobalah cari contoh negara mana yang sudah melakukan pengurangan emisi karbon. Coba lihat apakah di negara tersebut sudah berkurang gempa bumi, bukan gempa bumi, banjir, terus kekeringan, pemanasan regionalnya, apakah berkurang? Kok penulis nggak pernah dengar, oh negara kami sudah mengurangi emisi karbon, cuaca di negara kami makin baik? Nggak ada seperti itu. Nggak ada seperti itu. Justru ya penulis sendiri yang melakukan, ya cuma pakai cemen itu trails, sehingga trails itu nggak bisa menempel di angkasa, sehingga kalau ada trails butiran-butirannya itu bisa turun sehingga cuaca itu jadi lebih baik. Itu malah penulis mengalami cuaca itu makin ramah, cuaca makin tidak mematikan. Oh, nggak hujan rupanya. Aduh, rupanya pengaruhnya organet di sini masih banyak ya. Sayangnya begitu. Ya, modalnya kalah ya. Yang buat organet orangnya lebih banyak dan lebih punya bondo ya. Punya modal. Terus solusi emisi karbon itu yang lain adalah misal kendaraan listrik. Mungkin ya merasa bahwa kendaraan listrik itu memang baik ya, memang oke gitu ya. Nah masalahnya untuk menghasilkan kendaraan listrik itu kan butuh produksi yang ternyata menghasilkan emisi karbon juga. Dan kalau dihitung-hitung ya, pernah ada yang menghitung emisi karbon yang dihasilkan untuk produksi kendaraan listrik itu tidak lebih baik daripada kendaraan bensin. Apalagi ketika sumber daya utamanya yaitu baterai. Itu juga menggunakan sumber daya yang terbatas. Bahan nikel, bahan apa maneh. Ya pokoknya sumber daya terbatas yang juga merusak alam. Penambangan nikel itu terkenal merusak alam. Tapi itu yang dipakai di kendaraan listrik. Jadi jangan berpikir kalau sudah pakai kendaraan listrik itu hijau. Enggak ya. Karena untuk buatnya itu masih belum hijau. Masih menghasilkan emisi karbon. Dan itu juga hal yang sama di solar panel. Solar panel mungkin listriknya hijau, tapi untuk membuat solar panelnya sendiri itu tidak hijau. Dan mungkin ya kendaraan listrik nggak menghasilkan emisi karbon, tapi dia bikin panas juga. Bahkan untuk kendaraan listrik yang ya kayak motor listrik yang tenaganya gak ono,
pasti tahu sendiri lah yang pemiliknya bahwa motor listrik itu bisa overheat. Nggak ada mesinnya tapi bisa overheat. Kok bisa? Ya karena pakai listrik gede harusnya. Jadi tetap memanaskan juga, menghasilkan panas juga motor listrik itu. Dan emisi karbon tetap terjadi. Kenapa? Lah itu sumber listriknya dari mana? Penghasil listriknya pakai apa? Walau pakai solar ya masalahnya balik ke tadi. Buat solar panelnya butuh emisi karbon. Kalau itu misalnya pakai bahan bakar, ya kan berarti cuma mindah sumbernya tok ya. Tapi tetap ya, daerah yang bebas dari yang sudah implementasi hampir 100% kendaraan listrik pun masih mengalami efek global warming. Jadi ya perlu diragukan lah, global warming itu baik dari teorinya maupun dari solusinya. Kalaupun misalnya global warming itu benar, solusinya mana buktinya bahwa solusinya itu benar-benar menyelesaikan global warming? Karena yang terjadi sekarang nggak kelihatan efeknya. Yang cuacanya buruk tetap buruk. Dan yang penulis amati jelas bahwa yang mempengaruhi cuaca sekarang itu malah yang dari asap pesawat itu sama yang buat orgonet. Kalau misalnya protes ya buat orgonetnya itu tidak merusak cuaca, coba amati berapa kali sehari hujan itu terjadi di daerah kalian. Harusnya kalau cuacanya bagus ya kayak waktu di sini bulan mulai 2011 sampai 2016, burung-burung di sini banyak sekali. Ini sekarang agak sepi ya, kayaknya ada yang nyebar lagi orgonet. Penulis nggak pernah lagi taruh di halaman karena halamannya di bawah atap sekarang, nggak punya tempat terbuka penulis. Kalau taruh di sini kira-kira dalam waktu sebulan gitu langsung udah ketutupan rumputnya jadi sangat tinggi. Jadi ya sayangnya ya cemenet itu entah itu kelebihan atau kelemahan, tumbuhan itu suka nutupi cemenite. Ini sebelumnya waktu penulis taruh cemenite di sini banyak ya burung-burung di sini, sekarang sepi ya. Mungkin itu sebabnya cuaca jadi beda dengan di kantor yang padahal kantor hujan deras loh, sini keringnya. Terpengaruh yang punya cloudbuster gitu. Biasanya sini banyak suara burung, sekarang enggak. Apalagi ya. Jadi menurut penulis rugi kalau kita itu nuruti emisi karbon karena nggak ada manfaatnya, nggak ada yang bisa dirasakan, nggak ada yang bisa buktikan bahwa mengurangi emisi karbon itu memperbaiki kondisi alam. Justru yang merusak alam kenapa kok dibiarkan gitu loh. Ya begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.